kamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini Bapak Ibu guru yang masuk dalam observasi. Apa itu observasi? Observasi itu Bapak Ibu tidak ujian, tapi nanti yang ujian itu adalah justru ada tim. Pertama, guru senior, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan, dan kepala BKPP. Justru itu yang nanti ujian. Jumlah formasi tahun 2021, Bojonegoro mendapatkan sebesar 351 formasi yang terdiri dari guru SD, SMP, dan formasi SMP yang sangat terbatas. Selanjutnya, pada pelaksanaan seleksi tahap 1, peserta yang mengikuti ada 1.833 orang. Nah, yang lulus itu 250 orang. Itu pada tahap 1 tahun 2021. Dilanjutkan pembukaan seleksi tahap 2, peserta yang mengikuti itu ada 1.731 dan dinyatakan lulus itu hanya 93. Jadi ada sisa 8 formasi yang belum terisi pada tahun 2021. Nah, formasi itu tentunya diakumulasikan di tahun 2022. Berikut, nah, pada tahun 2022, komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro, komitmen Ibu Bupati, sebagaimana usulan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mengusulkan formasi sebanyak 3.942. Dari besaran ini, Bojonegoro nomor urut pertama dari seluruh Indonesia, kabupaten ke kota, itu terbesar. Sehingga pada waktu yang lalu, Ibu Bupati menerima penghargaan atau semacam reward dari Kementerian Pan-RB terkait dengan komitmen pemerintah daerah untuk penyelesaian tenaga non-ASN, khususnya guru. Nah, yang sebagaimana dituangkan di keputusan Menpan nomor 678 tahun 2022, usulan pemerintah Kabupaten Bojonegoro di realisasi semua, sehingga sebagaimana hasil tes kami dengan Kemendikbud di Surabaya, P1 sebanyak 1.069 formasi. Nah, 1.069 formasi ini adalah Bapak Ibu yang mengikuti seleksi tahun 2021 yang dinyatakan lulus passing grade atau nilai ambang batas. Nah, jenengan mempunyai tiket langsung tanpa lagi ada tes atau seleksi lagi, khusus untuk yang dinyatakan P1. Nah, berikut ada tahapan kedua atau prioritas kedua, itu yang namanya P2, yang terdiri dari THK 2 sebanyak 17 orang informasi. Nah, P2 ini diisi dari Bapak Ibu yang pada tahun 2013 itu sudah melakukan pemberkasan tenaga honorer K2 di Bojonegoro untuk guru masih tersisa 17. Ini pun sudah terdata atau tersistem di aplikasi BKN. Selanjutnya P3. P3 ini guru honorer negeri yang telah masuk di Dapodik
minimal 3 tahun atau sama dengan 3 tahun lebih. Kalau kurang dari 3 tahun itu tidak masuk kategori P3. P4 ada formasi 1883. Ini terdiri dari Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik. Terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Ini bisa jadi dari Bapak Ibu yang mengabdi di SD negeri, SMP negeri, maupun swasta. Oke, slide selanjutnya. Mas, di mana alur pelamarannya? Alur pelamaran, monggo dicermati. Pelamar yang perlu diperhatikan pertama, jenengan sekarang harus perpal KTP, NIK-nya harus dicek betul. Nomor NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir harus dicek betul. Karena apa, Bapak Ibu? Pelaksanaan seleksi ini berbasis NIK, berbasis KTP. Data kependudukan atau KTP ini akan connect dengan Dapodik, connect dengan sistemnya SSCASN. Kenapa kami sampaikan di awal tadi harus disinkronkan dulu antara NIK, nama, tempat, tanggal lahir. Ini harus disinkronkan karena basis pelaksanaan seleksi ini adalah data kependudukan basisnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan membuat akun dulu sebelum mendaftarkan secara resmi. Kalau Bapak Ibu yang belum mempunyai akun, kalau sesudah mempunyai akun, pakai akun yang lama atau pada saat pendaftaran tahun 2021. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk di pendaftaran, melalui akunnya masing-masing lewat akun SSCASN BKN, itu secara otomatis Bapak Ibu akan terdeteksi. Sekali lagi, secara otomatis Bapak Ibu akan terdeteksi. Saya itu sebagai pelamar kategori apa? P1, P2, P3, atau umum. Secara otomatis Bapak Ibu akan terseleksi melalui sistem. Karena apa? NIK tadi yang menjadi pintu masuk daftar lewat CSN itu akan diketahui dari NIK-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, sistem TSN akan memilah karena NIK tadi yang sebagaimana saya sampaikan di awal sudah terkoneksi dengan SSCASN, Dapodik, dan Kemenpa. Semua berbasis begitu. Pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah,
Ini Bapak Ibu guru yang masuk dalam observasi. Apa itu observasi? Observasi itu Bapak Ibu tidak ujian, tapi nanti yang ujian itu adalah justru ada tim. Pertama, guru senior, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan, dan kepala BKPP. Justru itu yang nanti ujian. Kenapa ujian? Karena tim penilai ini akan melihat atau menilai kesesuaian Bapak Ibu, diantaranya kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, terus kompetensi teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Bisa jenengan lihat terdiri dari kalau kualifikasi akademik, kualifikasi akademik sarjana atau S1, diploma 4, sertifikat pendidik. Untuk kompetensi teknis, profesional, pedagodik, sosial, kepribadian. Kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, dan kerjasama. Pemeriksaan latar belakang, itu ada perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya, dan intoleransi. Itu nanti yang akan dinilai atas diri Bapak Ibu oleh tim penilai. Nah, actionnya apa? Sebagai peserta, ya tidak ada action. Actionnya hanya daftar, buat akun, daftar sesuai dengan di ESEN, itu nanti, itu aja. Setelah itu menunggu hasilnya. Nah, alur seleksinya gimana untuk prioritas 2 dan 3 atau yang observasi? Pertama, tetap login bagi pelamar yang sudah memiliki akun dan daftar atau membuat akun bagi yang belum. Persyaratannya apa? Nanti kita jelaskan. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak asing dengan aplikasi ini, karena apa? Pengalaman kemarin pada saat barangkali ngisi pendataan tenaga non-ASN yang baru kita selesaikan kemarin. Nah, setelah masuk data akun, pemilihan formasi. Nah, formasi tetap sama, sudah ada pilihan. Diutamakan di tempat Bapak Ibu mengajar sekarang. Itu sudah ada dan sudah terpetakan di Dapodik. Nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik di sistem. Nah, selanjutnya seleksi administrasi. Nah, sebelum kami masuk seleksi administrasi, pada saat pemilihan formasi, nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada menu penambahan atau perbaikan data, monggo kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, nanti tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi oleh Pemda. Pemda siapa? Oleh kami, tim. Kami ada tim nanti. Gabungan antara BKPP dan Dinas Pendidikan. Ini apa yang dinilai atau diseleksi?
Yang dinilai atau seleksi antara lain adalah linearitas pendidikan dengan formasi yang dipilih. Misalkan guru IPS. Bisa jadi Bapak Ibu itu milih guru IPS, nah, tapi ijazahnya pakai bahasa Inggris yang diupload. Nah, dari itu kami nanti akan menyeleksi secara faktual berkas-berkas Bapak Ibu yang diupload. Itu seleksi administrasi yang kita lakukan. Sehingga diharapkan nanti tidak akan terjadi ketidaksesuaian antara formasi dengan ijazah yang dimiliki. Selanjutnya adalah sanggah administrasi. Tetap dikasih waktu sanggah nanti. Misalkan, Pak, saya ini sudah mempunyai S1 ini apa? S1 PGSD atau D4 PGSD. Tapi kok tidak masuk, Pak? Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu menyangka. Selanjutnya pengumuman seleksi administrasi. Setelah Bapak Ibu menyanggah, tetap tahapan berikutnya adalah kita umumkan seleksi administrasinya. Yang lolos seleksi administrasi. Nah, setelah lolos dari seleksi administrasi, baru Bapak Ibu dilakukan seleksi kompetensi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPP atau BKPSDM. Kalau di Bojonegoro BKPP. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru senior, seperti kami sampaikan tadi, materi di awal adalah menilai pedagodik jenengan, terus kualifikasi dan lain sebagainya tadi. Dengan cara apa? Caranya nanti tetap pakai aplikasi. Jadi Bapak Ibu Kepala sekolah, guru senior, dan pengawas maupun dinas pendidikan dalam menilai panjenengan semua tetap menggunakan aplikasi. Jadi tinggal centang-centang saja. Nah, centang pun itu nanti hasilnya tidak akan diketahui oleh kepala sekolah, guru senior maupun pengawas. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, yang bisa mengetahui nilai panjenengan semua adalah hanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPP. Kami pun tidak tahu. Nah, beliau berdua ini yang tahu nilainya berapa. Nah, di centangan ada nilainya enggak, Pak? Tidak ada. Misalkan Pak Kepala Sekolah atau guru senior ada yang kepingin untuk menilai yang terbaik. Oh, menurut saya ini nilai apa? Saya memilih yang terbaik. Kan ada pilihan A, B, C, D. Dari pertanyaan satu jawabannya mungkin A, B, C, D. Tinggal centang aja, oh ini jawaban yang terbaik. Ini jawaban yang terbaik. Menurut kepala sekolah. Namun, itu belum tentu. Sekali lagi, belum tentu. Nilai yang diberikan menurut penilai itu yang terbaik, bisa jadi itu menjadi yang terjelek. Karena kita tidak tahu. Nah,
Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin misal ada yang pingin atau ditawari, nanti kamu kasih nilai yang terbaik. Itu tidak bisa, alias hoax. Karena di sistem tidak akan keluar nilainya. Dan kami jamin tidak akan tahu. Itu nggih. Tahapan berikutnya adalah sanggah kompetensi. Nah, setiap kegiatan seleksi sesuai dengan juknis pelaksanaan perekrutan ASN itu ada masa sanggah, Bapak Ibu. Gitu nggih. Itu masa sanggah. Berapa hari nanti ditentukan belakangan. Setelah itu pengumuman seleksi dari masa sanggah. Misalkan ada yang menyanggah, kalau kita verifikasi, kita lihat benar, kita akan umumkan di pengumuman seleksi kompetensi. Selanjutnya dari situ, setelah pengumuman kompetensi, itu akan terlihat. Nah, penempatan pertama adalah guru yang memiliki nilai tertinggi di sekolah induk. Gitu nggih. Nah, ini Bapak Ibu, sistem penilaian dibentuk secara berjenjang. Ini alur penilaiannya. Ini perlu kami sampaikan juga untuk mengantisipasi barangkali ada yang ada menawarkan hal-hal di luar sistem. Nah, ini pertama, pelamar masuk melalui akun yang sudah dibentuk tadi, terus setelah seleksi administrasi, guru senior memberikan nilai. Setelah itu baru kepala sekolah. Nah, setelah kepala sekolah, pengawas melakukan penilaian juga. Nah, setelah itu secara berjenjang dinilai oleh kepala dinas pendidikan. Dan terakhir adalah BKPP, Pak Kepala BKPP yang akan memberikan ranting atau penilaian kepada Bapak Ibu sekalian.